Sekarang yang mau ditanyain, apa sih sebetulnya keunggulan Innova Zenith dibanding dengan tipe yang lain? Kemudian tipe Q ini apa sih yang memberikan kesan Innova tipe Q itu lebih gagal, lebih mahal, elegan, dan lain-lain. Kemudian seperti apa sih promo PPNBM yang diberikan sama pemerintah sebesar 3% itu? Sama paket kredit apa aja sih yang sebetulnya secara harga terjangkau dan juga secara varian juga lebih baik. Oke, selamat datang di Toyota Auto 2000. Nah, kita akan coba lihat seperti apa sih mobil Toyota Innova Zenith ini. Innova Zenith ini terbagi menjadi 3 varian. Yang pertama tipe G, kemudian ada tipe V, yang ketiga adalah tipe Q Zenith Hybrid. Nah, tipe G ini yang pertama harganya mulai dari 430 jutaan untuk tipe bensin. Sedangkan untuk tipe hybridnya di 480 juta. Jadi ada dua, ada versi yang hybrid sama ada yang versi bensin. Versi hybrid ini memang secara konsumsi bahan bakar jauh lebih hemat. Terus secara kecepatan memang agak kurang, tapi secara keseluruhan penjualannya itu rata-rata pengambilan tipe Zenith Hybrid. Kemudian yang kedua ada versi yang Zenith bensin. Zenith bensin tipe G ini harganya di 430 juta. 430 jutaan ini memang secara kelas menengah ke atas itu sudah mulai terjangkau, DP-nya juga ringan dan secara angsurannya juga sudah terjangkau. Jadi Bapak sama Ibu bisa memilih tipe G untuk versi hybrid ataupun versi bensin. Kemudian yang bedain sebetulnya sama, nggak ada yang bedain, hanya di bagian fiturnya aja, di bagian mesin. Dan juga ada peredam suara di bagian depan, serta untuk spionnya masih dilipat manual untuk tipe G Zenith ini. Yang kedua ada versi tipe V. Tipe V ini ada dua juga varian, ada versi Zenith Hybrid sama Zenith bensin. Kalau yang Zenith Hybridnya harganya di 550 jutaan. Sedangkan kalau yang tipe bensin, V bensin ini harganya di 480 jutaan. Jadi harganya mirip dengan tipe G hybrid ya. Antara tipe G hybrid atau tipe V bensin itu sebetulnya memiliki perbedaan. Secara harga memang mirip-mirip, kurang lebih 1-2 juta. Tapi yang bedain tipe Zenith Hybrid itu mesinnya dua, menggunakan bensin sama listrik. Tapi di bagian spionnya masih menggunakan tangan, jadi masih manual. Secara versi yang tipe V, dia itu sudah menggunakan mesin bensin tapi belum ada hybridnya, tapi electric mirror atau retractable-nya di spionnya udah elektrik. Kemudian di bagian dalamnya sama-sama menggunakan warna coklat. Kemudian di bagian dalamnya itu untuk yang versi Zenith tipe V, dia sudah ada layar di bagian belakangnya. Serta di bagian velgnya, kalau yang tipe V bensin, dia masih udah menggunakan 18 ringnya. Sedangkan kalau yang tipe G, dia maupun yang Zenith Hybrid maupun yang tipe bensin, dia masih menggunakan ring 16. Kemudian naik lagi ke tipe yang Zenith Hybrid. Kalau yang Zenith Hybrid tipe V, dia sudah ada panoramic sunroof sama seperti tipe Q. Kemudian sudah ada layar blue illumination di bagian belakang dan juga sudah ada rear seat entertainment. Itu harganya di 550 jutaan. Naik lagi ke tipe tertingginya yaitu tipe Q. Untuk tipe Q ini harganya di 630 jutaan saja. Ada tipe modelista sama non modelista. Buat Bapak sama Ibu, kita coba lihat seperti apa mobilnya dan videonya. Secara tampilan keseluruhannya mobil ini tuh sangat oke banget, dan secara keseluruhan mobil Zenith Hybrid ini menjadi peluang buat masyarakat membeli tipe tertinggi yaitu tipe Q. Kita masih ada unit tahun 2024, diskon besar dan promo menarik last stock. Buat Bapak sama Ibu bisa hubungi Ilham di 081 224 8144 18. Terima kasih and see you next time. Bye bye. Halo, selamat datang. Ini adalah all new Toyota Innova Hybrid. Pada tahun 2024, Toyota mengeluarkan versi hybrid yaitu all new Toyota Innova Zenith Hybrid tipe Q. Dengan tampilan modelistanya memberikan kesan yang sangat persis dan dinamis. Mobil hybrid electric vehicle ini memberikan kesan yang sangat mengagumkan dan elegan. Dan ditambah ada promo yang menggiurkan yaitu PPNBM tahun 2025. Pada bulan Februari ini, Toyota mengeluarkan versi hybrid terbaru yaitu Innova Zenith tipe Q. Nah, Innova Zenith tipe Q ini tuh memang banyak sekali ya peminatnya, mulai dari yang versi tertingginya yaitu modelista dan juga versi non modelista. Sebetulnya perbedaan modelista sendiri teman-teman ada di bagian depan.
Nah, bagian depannya ini untuk Modelista, kemudian di bagian sini kalau Modelista tuh kayak ada tempelan tambahan yaitu body kit, tapi secara keseluruhan itu sudah ada di bagian sensor, kemudian sudah ada di bagian layar dan juga di bagian cover fog lampnya juga memang udah ada, tambahan yang lainnya juga udah ada. Secara tampilan memang mengesankan, dan di bagian dalam untuk yang tipe Modelista itu ada tambahan di versi ininya nih. Nah, kalau misalkan Modelista itu membedakan di bagian interiornya. Yang ngebedain secara keseluruhan sebetulnya hampir sama. Kemudian di bagian dalamnya juga memberikan kesan tambahan yang lebih berwarna dan juga lebih elegan. Kita coba lihat seperti apa sih promonya di tahun 2024 ini, 2025. Nah, pada bulan Februari ini Toyota memberikan tambahan PPNBM yang akan dikeluarkan, nanti tinggal ketuk palunya ya. Angka estimasinya ini kisaran 3% dari pemerintah, dan pemerintah juga memberikan fasilitas PPNBM 3% ini hanya untuk mobil-mobil hybrid. Di Toyota itu hanya ada tipe Xeniq Hybrid, kemudian juga Yaris Cross Hybrid. Tapi kalau untuk Alphard Hybrid yang tipe tertinggi Modelista dan Modelista itu to be confirm ya. Jadi harusnya sih dapat juga karena dia versi hybridnya ya. Cuma memang untuk harganya sendiri si Alphard Hybrid ini udah lumayan banyak banget gitu ya, di harga 1,8 sampai 1,7 jutaan, 1,7 miliaran. Kita coba lihat di bagian dalamnya apa sih sebetulnya fitur yang membanggakan dari Toyota Innova Xeniq Hybrid ini. Pertama ada di bagian CCTV. Nah, dashcam namanya. Dashcam ini adalah bagian dari fitur keselamatan yang diberikan dari Innova Xeniq. Secara tampilan, Xeniq itu memberikan tampilan seperti ini. Untuk dashcam, di bagian sampingnya itu ada tambahan memory card dan juga ini bisa di charging ya. Jadi kalau misalkan Bapak sama Ibu mau masukin USB ke sini, itu bisa untuk pemindahan data, jadi bisa menyesuaikan. Kemudian di sini ada mic dan juga ada sensor untuk mendeteksi bahwa akan terjadi misalkan kecelakaan yang signifikan. Jadi dia langsung otomatis ngerekam. Kemudian di bagian belakang, ini tuh kalau Bapak sama Ibu lihat, diperhatiin di sini ada tombol. Ini tuh bisa diklik dan itu tuh berfungsi untuk supaya si mirrornya itu nggak silau gitu ya. Dan di sini adalah bagian dari safety, Toyota Safety Sense. Itu memberikan kesan yang sangat aman ketika kita berkendara. Kalau misalkan Bapak sama Ibu lihat di bagian fitur depannya ini tuh di steering tuh banyak sekali fiturnya. Kita coba lihat. Nah, di sini ada mode untuk pengaturan di bagian layar MID. Kemudian di sini tuh ada res plus dan ada res minus. Kalau yang plus ini untuk menambah kecepatan, kalau minus ini untuk mengurangi kecepatan. Dan mode ini, di sini ada mode seperti jam ya. Jadi itu tuh untuk mode ketika kita mau melakukan DRCC atau Direct Radar Cruise Control. Kemudian di bagian sini ini tuh ada Lane Departure Alert. Jadi kalau misalkan kayak Lane Keeping Assist, jadi ketika di jalan tol ada garis putus-putus, dia itu akan kembali ke titik tengah. Jadi kalau misalkan Bapak sama Ibu ngantuk, itu akan jauh lebih aman ketika menggunakan fitur Lane Departure Assist ini, dan hanya ada di tipe Q, termasuk di sistem ininya. Nah, ini untuk jarak ya, yang paling bawah ini. Jadi di mobilnya ini bisa gerak sendiri, bisa jalan sendiri, sama bisa melakukan controlling sendiri. Ini Bapak sama Ibu juga bisa melakukan voice ya. Di sini itu bisa membuka atau menutup secara otomatis hanya menggunakan kata atau voice. Bilang aja, "Hey Innova, tutup pintu," seperti itu. Jadi ini juga ada apa namanya? Ini tuh leveling ya. Jadi si bagian cahaya itu bisa disesuaikan. Kemudian ini untuk penyimpanannya juga sudah sangat oke banget, apalagi di bagian sini. Ini ada beberapa colokan charging di bagian depan. Ini dua yang Type C. Kemudian di sini ada yang off, ini adalah traction control atau vehicle stability control ketika terjadinya kelicin atau hujan ya. Jadi kalau misalkan ininya di offin, dia akan licin. Tapi mobilnya ini rata-rata sudah diaktifkan. Jadi untuk
versi vehicle stability control ini bisa disesuaikan kebutuhannya bapak sama ibu. Kalau misalkan mau di off-in, kayak misalkan kita mau ngedrift, itu tinggal di off-in. Kemudian di atasnya ada EV, Electric Vehicle Mode. Jadi mobil ini tuh bisa full elektrik. Kalau misalkan bapak sama ibu jalan di tol, kemudian menggunakan kecepatan di bawah 60 km per jam. Di sini ada mode drive. Mode drive ini dia ada eco mode, ada power mode, sama ada mode normal. Jadi kalau misalkan bapak sama ibu mau menggunakan dua versi itu, mau yang power mode atau eco mode, bisa tinggal diklik. Kemudian hold dan juga yang lainnya. Hold ini biasanya digunakan kalau misalkan kita lagi jalan, kemudian nggak mau pindahin transmisi, itu bisa disesuaikan. Fiturnya lengkap banget untuk versi Modelista tipe Q ini, karena di atasnya ini sebetulnya udah ada airbag nih, dari samping sini sampai ke samping sini ya. Jadi ini tuh ada airbag nih tulisannya, kalau misalkan bapak sama ibu lihat di sini tuh ada tulisan airbag kayak gini. Nah ini tuh berfungsi sebagai pelindung atau pengaman dari bagian samping ketika terjadi tabrakan. Termasuk ini ada audio atau mic. Nah di belakangnya juga ada blue illumination ya. Jadi kalau misalkan bapak sama ibu buka pintunya, dia akan menyala. Tapi kalau misalkan mau ditutup, dia bisa dimatikan atau bisa diredupkan ya. Jadi bisa menyesuaikan kondisinya bapak sama ibu, mau menyesuaikan kalau misalkan mau lebih terang, mau lebih gelap dan lainnya. Nah di bagian belakang pun, itu udah mati ya. Jadi kalau misalnya di bagian belakang pun ini ada layar. Jadi kalau misalnya bapak sama ibu untuk bagian interiornya seperti apa sih Innova Zeniq itu? Bagian interiornya itu sebetulnya lebih nyaman banget karena dia sudah menggunakan kulit. Di bagian sini ini ada wireless charging. Ketika bapak sama ibu dibuka, ini tuh bisa diaktifkan sama dinonaktifkan. Dan ini udah ada tambahan untuk di bagian wireless charging atau di sini ya, bagasi untuk di bagian console box ini. Nah di bagian belakang juga sangat nyaman. Kalau misalnya bapak sama ibu lihat di bagian sini tuh kan ada tengah-tengah untuk masuk, tapi dia itu bisa dibikin elektrik. Jadi bisa menyesuaikan seperti apa kondisinya dan juga kenyamanannya seperti apa. Nah kita coba. Nah sekian dari presentasi untuk mobil Toyota Innova Zeniq. Nah